Oke, halo teman-teman semuanya ya yang selalu menantikan episode kita tentang mengenai EduTalk ya. Kali ini kita akan menghadirkan seorang mahasiswi ya yang tentunya sangat multitalenta dan berprestasi sekali ya. Beliau ini merupakan mahasiswi, kalau tidak salah ya, saya lihat dari profilnya itu dari Jambi ya, kemudian sampai ke Belanda situ, Netherlands gitu ya. Ya, benar. Ya, jadi kita akan tanya-tanya seperti biasa ya dalam EduTalk kali ini. Kita akan tanya-tanya mengenai proses bagaimana sih kok bisa gitu Mbak kita yang cantik ini bisa sampai merantau ke sana, meraih pendidikan yang tinggi gitu ya, meraih pendidikan yang jauh lebih banyak pengalamannya tentunya di luar negeri gitu ya. Halo Mbak, selamat malam waktu Indonesia Barat. Ya, kalau dari sini selamat siang. Ya, selamat siang. Oke Mbak, boleh diperkenalkan diri dulu ya, namanya, kemudian asal, dan sekarang ini kuliah ya atau bekerja di sana? Ya, perkenalin, nama aku Reni Ayulandari, biasa teman-teman aku panggil Reni. Saat ini aku sedang melanjutkan studi master ya, di jurusan Master of Development and Rural Innovation di Wageningen University. Saat ini udah, sebenarnya sih aku mulai dari September kemarin, terus ini tahun kedua jatuhnya. Tapi baru mulai September kemarin. Jadi baru semester pertamaan lah kira-kira gitu. Oh, baru semester pertama ya. Gitu ya. Jurusan apa tadi Mbak? Development and Rural Innovation. Jadi itu termasuk lingkupnya Development Studies. Oh, Development Studies. Di sana apa dia jenis masternya, master by research, master by coursework, atau mixed method gitu, atau seperti apa? Nah, karena universitas kita tuh sebenarnya ada kepanjangannya WUR. Nah, WUR itu kepanjangan dari Wageningen University and Research. Jadi ada research-nya di belakangnya. Nah, karenanya semua mahasiswi yang kuliah di WUR atau Wageningen University itu semuanya pasti by research. Jadi kita tuh kayak ada terbagi dua gitu, ada kayak institusi tentang educationalnya. Kayak aku tahun pertama aku full course kayak tatap muka, nanti tahun kedua aku full research gitu. Oh, I see. Jadi memang mahasiswa yang kuliah di sana itu memang by research ya kalau masternya? Ya. Oke. Sebelum master di Belanda nih, S1-nya di mana? Di Indonesia atau di sana dulunya? Aku dari Indonesia. Kebetulan aku nggak berasal dari kota-kota yang besar di Indonesia ya, kayak di Jakarta, Bandung. Aku berasal dari, bisa dibilang daerah, kota cukup kecil di Jambi. Jadi di situ tuh ada satu universitas, dulunya itu satu-satunya universitas negeri di Jambi, namanya Universitas Jambi. Tapi sekarang udah ada UIN yang Islami itu. Nah, mungkin sekarang juga bertambah lagi gitu. Jadi dulu aku kuliah di situ, tamat tahun 2015, S1-nya aku kurang lebih 4 tahun di sana. Baru setelah itu kayaknya aku vakum sekitar 3-4 tahun, aku baru melanjutkan tahun kemarin 2019 untuk ke Belanda ini. Gitu. S1-nya jurusan apa S1-nya? Nah, ini nih yang satu hal yang menarik adalah karena aku S1-nya sebenarnya benar-benar tidak linear dengan jurusan S2 aku. Dulu aku S1-nya pendidikan matematika. Pendidikan matematika, iya, eksak banget. Sebenarnya jurusan S2 aku ini tuh yang cocoknya yang linear. Kalau S1-nya itu harusnya dulu kayak HI, anak-anak hubungan internasional, sospol, kayak gitu-gitu. Terus KESOS, kesejahteraan sosial, itu cocoknya di sini. Di jurusan aku yang S2 ini. Tapi aku nggak ada background sama sekali di sini. Tapi waktu aku udah selesai kuliah, aku terjun ke dunia sosial ya. Aku juga nge-establish satu social community. Terus aku juga banyak project dengan CSR company di Jambi, jadi aku memutuskan untuk beralih. Tapi itu bisa ya? Biasanya kan ada aturan tersendiri gitu dari pihak universitas gitu, harus linear gitu kalau mau lanjut ke tahap S2-nya gitu. Tapi itu bisa ya? Yes, ya sebenarnya bisa aja, tergantung waktu kita ngasih kayak letter of statement, waktu kita mau mendapatin LOE. Nah, itu kita di sana kita jelasin tuh apa aja faktor-faktor pendukung, kayak aku ada social experience, ada working experience juga yang mendukung aku ke jurusan itu. Artinya dia dari segi requirement dari pihak universitas tersendiri gitu, kemudian mereka pastinya akan melihat background experience kita seperti apa gitu ya? Iya, benar. Tapi juga istimewanya juga di jurusan aku ini adalah kebanyakan kita yang dari kelas aku itu
kebanyakan dari yang non sosial ya. Kalau aku kan sekarang sosial banget ya. Itu memang kita ada satu mata kuliah yang khusus mendampingin kita untuk bagaimana nanti kita risetnya secara sosial. Kan aku dulu kayak benar-benar eksak tuh, kayak matematika, rumus-rumus dan lain sebagainya, atau anak-anak biologi atau anak kimia atau fisika gitu. Nah, kita benar-benar dituntut. Ya, jadi kita di sini benar-benar enak lah, ada satu mata kuliah khusus untuk kita benar-benar juga belajar lagi gimana sih cara pandang dunia sosial itu. Jadi kayak ilmu baru lah. Banyak orang Indonesia yang kuliah di sana? Lumayan banyak, tapi tahun ini udah lumayan berkurang ya. Kalau tahun dulu itu banyak banget, sekitar 200 atau 300-an. Mungkin karena udah terlalu banyak, karena di sini mahasiswanya kebanyakan dari beasiswa LPDP. Jadi mungkin LPDP itu juga mempertimbangkan penyebaran kayak awardee-nya. Jadi mungkin sekarang udah agak dibatasin kali ya. Sekarang itu sekitar, kalau yang angkatan aku kemarin berangkat ke sini itu sekitar 30-an orang. Tapi kalau total mungkin hampir 100 ada. Hampir 100 dari ada yang ya dari yang bachelor, master sampai PhD. Tapi paling banyak master. Mahasiswanya. Berkurangnya itu tahun sekarang itu bukan karena corona pastinya kan? Atau ada efeknya kan juga gitu, dampaknya gitu? Dampaknya mungkin yang mau intake Februari ini udah ketunda kan, nggak bisa berangkat ke sini. Iya benar. Karena ini masih baru gitu ya. Ya, tapi kalau aku dulu pas berangkat ke sini bulan 8 ya, aku nyampe sini Agustus 2019 itu kan belum ada isu corona. Nah, by the way dapat beasiswanya ini dari mana? Aku dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia, dari LPDP. Tahu LPDP kan, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Nah, salah satu beasiswa yang paling direbutkan. Nah, waktu aku tamat S1 itu memang sebenarnya aku pengen langsung lanjut ya, tapi memang kayaknya belum rezeki, dan aku memang banyak dapat pelajaran dulu untuk establish social community, terus kerja di kayak di CSR, jadi di bidang sosial kayak gitu. Jadi kayak ya di dunia seperti itu, jadi aku banyak pengalaman itulah. Nah, nggak langsung dapet, dan beasiswa pun aku juga kayak nggak hanya LPDP, dan LPDP ini pun aku dapatnya kedua kalinya ya. Yang first trial-nya aku gagal di tahun 2016 aku tes, gagal, terus aku coba lagi di 2017 baru lulus dan baru berangkat 2019. Oh, berarti Mbak pernah ikut 2 kali gitu ya, dan yang keduanya ini berhasil diterima gitu ya? Yang pertama itu gagalnya di mana? Administrasi enggak gitu kan? Tesnya, pada saat tesnya gitu? Sampai interview. Sampai interview. Nah itu kenapa tuh? Yang pertama pastinya kan udah tahu tuh kurangnya. Kalau kita udah 2 kali itu pastinya udah niat, oke, kurangnya nih saya nih di ininya nih. Nah, pasti kan punya peluru yang lebih gitu kan untuk menghadapi yang selanjutnya. Kayaknya kalau yang di first trial itu modal nekat sih ya. Waktu itu bener-bener info beasiswa juga sangat minim karena kita di daerah ya. Itu salah satu kekurangan info di anak-anak mahasiswa daerah. Jadi kita cuma hanya segelintir yang mau mencari tahu tentang beasiswa ini, dan teman-teman yang udah tahu pun belum ada yang memberanikan diri untuk benar-benar coba mendaftar dan berangkat untuk interview. Karena kita juga waktu itu dari daerah tuh mau berangkat ke Jakarta kan juga butuh keberanian ya. Kita harus ngumpulin modal dulu untuk beli tiket pesawat, harus sana dan sininya. Jadi jadi itu jadi satu pertimbangan juga. Dan waktu itu aku ya udah, aku nggak mikirin pengen lulus, cuman kayak ya udah aku pengen nyoba dulu nih sampai di mana sampai di mana nih aku bisa. Akhirnya aku gagal dan aku belajar lagi dengan kegagalan itu, dan ya alhamdulillah 2017 aku lulus. Dan itu setelah aku banyak sih improve-nya, salah satunya improve bahasa Inggris, improve tentang kayak keseriusan kita juga, kayak kemantapan kita memilih jurusan. Terus dari aku juga udah banyak pengalaman tuh ikut-ikut project sana sini tentang dunia sosial yang ingin aku ambil juga untuk S2 kayak gitu. Jadi udah banyak lah improve-nya. Jadi pas 2017 itu udah banyak bekal lah ibaratnya daripada yang 2016 aku ikut. Jadi setahun tuh aku bener-bener kayak upgrade lah ibaratnya gitu, ya. Dari berbagai sisi. Oke. Pada saat yang pertama nih kan, itu dengan jurusan yang sama yang sekarang diambil itu atau yang beda pada saat ambil ini beasiswa LPDP-nya? Nah dulu kan aku dari pendidikan matematika ya, jadi aku masih mikirnya aku tetap pengen sosial tapi tetap ada hubungannya dengan S1 aku. Jadi aku dulu ngambilnya psikologi pendidikan. Waktu itu aku di University of Melbourne aku daftarnya. Jadi waktu itu aku nggak,
Oh, waktu yang pertama aku pengen ngambilnya di Jepang, tapi ya itu psikologi pendidikan. Akhirnya aku waktu yang kedua kalinya mendaftar, aku berubah pikiran untuk psikologi pendidikan juga, tapi di University of Melbourne. Tapi akhirnya aku pindah jurusan, akhirnya ke Belanda, pindah jurusan dan pindah universitas. Jadi kalau di LPDP itu kita udah daftar, kita bisa kayak pindah gitu. Oh gitu. Akhirnya memantapkan diri gitu sih. Karena aku pikir kayak dulu kan aku walaupun di sosial community, aku fokusnya masih di pendidikan ya. Karena aku ada concern ke pendidikan suku anak dalam, kayak suku marginal yang ada di Jambi. Jadi aku kira kayaknya aku bagus nih dalamin tentang pendidikan. Tapi ternyata setelah aku terjun ke sana, banyak tuh permasalahan, tidak hanya pendidikan, juga ekonomi, sosial, kayak banyak. Jadi aku kira kompleks, jurusan ini paling tepat mengcover semuanya. Gak hanya satu lini aja. Tujuan pendidikan yang tinggi dan bermanfaat untuk masyarakat banyak, masyarakat luas Indonesia terutamanya gitu kan. Dan pastinya LPDP ini kan nantinya akan diminta untuk pengabdiannya gitu. Yang diharapkan itu gitu ya, pengabdiannya. Bukti nyata nanti setelah melakukan pendidikan gitu, diharapkan membantu membangun Indonesia gitu dari segi sektor pendidikannya masing-masing gitu ya. Nah, Mbak, by the way, beasiswa LPDP itu mudah nggak sih kita dapat gitu? Kiat-kiat yang pastinya jadi jurus jitu kita untuk mendapatkan beasiswa LPDP itu. Nah, kebanyakan juga nih banyak sih yang nanya sama aku kayak gimana sih cara dapat LPDP, harus kayak gini ya, kayak gitu, harus kayak Mbak banget ya, harus punya sosial yang tinggi dan lain sebagainya. Sebenarnya sih untuk kuliah itu sendiri, terutama untuk yang keluar negeri ya, kita tuh harus tanya dulu ke diri sendiri, tujuan kita kuliah keluar negeri itu apa gitu. Nah, apa emang kita pengen kuliah tinggi untuk gaya-gayaan doang, atau pengen keluar negeri supaya pengen jalan-jalan dan sebagainya. Nah, kebanyakan orang tuh tujuannya itu dulu, sementara kita melupakan apa sih esensinya, hakikatnya kita kuliah. Maka dari itu akan berkaca pada apa tujuan kita. Nah, misalnya kayak aku, contohnya aku tuh ada pengabdian di masyarakat, aku punya concern ke sana, aku meng-establish social community dan lain sebagainya. Terus tapi aku butuh ilmu yang lebih untuk supaya pengabdian aku atau apa yang sudah aku kembangkan tuh lebih besar lagi. Jadi kita balik tujuannya, kuliahnya nanti dulu, tapi gimana caranya mengembangkan ini, tapi mengembangkan yang udah kita buat itu, tapi harus dengan ilmu yang banyak, lebih besar lagi, lebih luas lagi lah ibaratnya. Maka dari itu kita butuh kuliah lagi. Jadi buat teman-teman yang pengen dapetin LPDP dan lain sebagainya, jangan pikir muluk-muluk dulu, tapi kalian pikirin dulu kalian tuh mau jadi apa, passion kalian di mana, terus udah lulus mau ngapain dan apa yang udah kalian lakuin gitu. Jadi jangan muluk-muluk tamat kuliah belum dapat modal apa-apa, belum kepikiran mau ngapain, ya udah aku mau lanjutin kuliah aja tanpa. Jadi harus jelas dulu tujuannya. Iya. Jadi yang pertama itu yang penting tujuannya mau ngapain dulu gitu kan, dan apa nanti istilahnya biasanya itu yang paling ditanya itu apa peran penting kita nanti setelah kita selesai kuliah gitu kan, untuk Indonesia secara luasnya, kan kita gitu, secara khususnya untuk daerah masing-masing gitu kan. Ya paling dekat ke lingkungan sendiri lah kalau nggak mau muluk-muluk ke Indonesia. Dan kita kan juga nggak bisa bandingin misalnya kayak aku sama dengan yang lain, karena kita passionnya beda-beda. Mungkin aku passionnya di bidang sosial dan mungkin ke bidang kemasyarakatan. Mungkin teman-teman lain mungkin ada yang di bidang-bidangnya mereka sendiri, kesehatan atau hukum apa lain dan sebagainya kayak gitu. Jadi nggak bisa disamain sih. Oke. Mbak dulu pada saat mau daftar beasiswa LPDP, nah, informasinya itu didapat dari mana tuh? Aku bilang tadi, karena kita mahasiswa daerah ya, dan zamannya aku dulu tuh nggak sekenceng inilah ibaratnya media sosial dan lain sebagainya. Kita cukup struggling. Bahkan aku baru tahu beasiswa LPDP itu aja setelah beberapa bulan aku tamat kuliah, sarjana, graduation tuh aku baru tahu, oh ada ya beasiswa LPDP. Sementara mungkin teman-teman yang seumuran aku waktu itu, dia udah tahu LPDP dari dia semester berapa, jadi dia udah prepare itu dari mungkin dia sebelum tamat, sehingga dia setelah tamat langsung bisa daftar. Sementara aku harus struggling dulu dengan bahasa Inggrisku, karena aku baru tahu ternyata persyaratannya itu, dan aku bukan dari background bahasa Inggris, dan aku juga nggak terlalu kayak mana bagus banget gitulah bahasa Inggrisnya, jadi aku harus itu dulu. Jadi
ya informasinya itu sebenarnya kalau kita yang di daerah emang lebih struggling, tapi buat kalian-kalian yang di kota besar kayaknya itu udah nggak jadi lebih masalah lagi gitu sih ya? Menurut aku. Iya benar. Ya, nah itu kan biasanya bisa kita cek sendiri di website LPDP gitu kan, ataupun biasanya ada tersendiri gitu kayak lembaga yang memang selain dari LPDP gitu, ada lembaga tertentu gitu yang memang menjadi istilahnya itu menjadi rekan kerja dari universitas yang ada di dunia ya, dan mereka menjadi pensuplai mahasiswa yang ada di Indonesia, dan mereka biasanya juga memberikan beasiswa tertentu gitu, informasi mengenai universitas yang ada di negara lain gitu ya. Nah, pada saat mendaftar LPDP ada berapa tahap sih Mbak yang kita harus lakukan gitu, yang harus kita lalui gitu untuk mendapatkan beasiswa itu? Nah, kalau untuk LPDP aku bisa bilang itu berubah-ubah ya, setiap tahunnya tuh berubah-ubah. Jadi dulu waktu zamannya aku tuh tahun 2017 itu waktu 2016 itu ada 4 periode, ada 4 tahap, dan aku ikut periode kedua. Terus 2017 berubah tinggal 2 batch kayak gitu. Nah untuk di tahun ini tuh berubah lagi. Jadi pertama kali ada online based test LPDP itu emang di tahun aku. Nah setahu aku yang di tahun ini yang terbaru itu yang tahap pertama yaitu tahap berkas. Berkas itu kita benar-benar kayak buat akun online, kita ngupload semua berkas, kayak upload lah semua berkas terbaik Anda, semua CV, kayak pengalaman, organisasi. Terus sekarang juga udah disuruh buat 2 paper ya. Kalau sekarang itu papernya kalau nggak salah yang pertama tentang proposal penelitian. Nah itu yang aku bilang harus jelas tujuannya apa. Kalau enggak kita bingung mau nulis apa di situ. Dan yang tentang kayak rencana studi kita. Kalau rencana studi itu cukup gampang sih. Kalau kita udah tahu universitasnya apa, tinggal copy paste aja course-course yang ada, terus kita jelasin kayak gitu. Oke, itu tahap apa namanya, dokumentasi berkas. Berkas gitu. Ya, setelah itu kalau kita terverifikasi dan kita lulus, kita masuk ke tahap online. Nah, tahap online-nya yang sekarang itu beda. Aku nggak pernah ngalamin, tapi aku cukup nyari tahu sama teman-teman yang baru ikut kemarin. Itu kalau nggak salah, itu kayak seperti tes PNS gitu loh. Ada kayak TPA-nya, terus kayak ya ada matematikanya kayak gitu, terus ada tes kepribadian juga. Ya seperti itulah. Nah, setelah itu sudah ya lebih ini lagi. Kalau aku dulu tes online-nya cuma tes kepribadian doang. Terus yang ini ada kayak tes PNS. Kalau yang udah pernah ikut PNS pasti tahu lah. Terus setelah itu tapi online ini masih dengar nggak suaraku? Soalnya headset aku kayaknya habis baterainya. Masih iya. Tadi lebih dekat, kalau ini sekarang kayak agak sedikit menjauh gitu. Jauh ya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. It's okay. Nah, terus kalau tes sudah lulus tes online, baru kita interview. Nah, interviewnya sendiri itu juga sekarang udah beda ya. Kalau dulu aku cuma 1 kali interview, enggak online, bener-bener tatap muka. Dia biasanya terbagi di beberapa kota. Nah, cuman kayak 4-5 kotaan kalau nggak salah yang tersebar di Indonesia. Jadi yang paling dekat dengan kota kita ambil apa? Misalnya kayak aku dulu paling dekat Padang atau Jakarta kayak gitu. Terus aku sana Medan. Cuman dia di kota-kota besar lah. Jadi kita bisa milih, terus kita datang ke sana. Kalau zamannya aku dulu yang waktu tahun 2017 itu 1 peserta 3 orang yang interviewer yang nanyain. Nah, tapi kalau sekarang aku kurang tahu berapa orangnya, cuman katanya interview itu terbagi 2. Yang pertama itu khusus menanyakan tentang studi kamu, benar-benar fokus kayak jurusan dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu nanya ya tentang lebih kayak mungkin kepribadian dan kontribusi tentang sosial apa yang udah dilakukan. Dan juga kayak apa tujuan kamu pengabdian untuk Indonesia nantinya dan apa yang udah kamu lakukan. Kayaknya lebih ke situ. Terus kayaknya sekarang masih ada juga yang namanya essay on the spot sama LGD. Kalau nggak salah masih ada. Tuh kalau yang di luar negeri full bahasa Inggris, tapi kalau yang di dalam negeri, yang di Indonesia tuh pakai bahasa Indonesia. Gitu. Setelah itu
udah selesai, tinggal pengumuman aja lulus atau enggak. Gitu. Oke, kalau misalnya kita milih untuk kuliah di luar dengan beasiswa LPDP gitu kan. Nah, itu berarti proses interviewnya kalau kita milih yang universitas di luar itu pakai bahasa Inggris? Iya, pakai bahasa Inggris. Tapi nggak menyeramkan itu ya. Maksudnya kayak kalau yang tahu IELTS, tes IELTS kan kalau bahasa Inggrisnya bener-bener kayak formal banget kan. Kita bener-bener bahasa akademik. Tapi kalau ini bener-bener kayak kita percakapan aja sama teman-teman pakai bahasa Inggris. Bener-bener daily banget. Cuman ya kontennya sih yang penting, bukan bahasa. Bukan bahasanya, kontennya gitu ya, yang berisi gitu, informasinya ada gitu, nilai value-nya gitu ya. Nah, mungkin kalau dari segi essay on the spot-nya mungkin kali dinilai dari penulisan secara IELTS gitu ya. Ya, tapi jujur waktu yang lulus kemarin, aku belum tahu banyak sih tentang IELTS. Karena waktu itu aku baru belajar IELTS setelah aku lulus karena aku ikutnya afirmasi, jadi kita dapat pembekalan. Dan aku mencari tahu gimana essay yang baik, bagaimana menulis yang baik, cuman ya nggak terlalu ini banget, cuman mungkin kontennya ada gitu, jadi tetap dianuin. Tapi ya kalau bisa sebagus mungkin sih. Dua-duanya. Oke. Ini kan ada salah satu syaratnya itu kan ada yang IELTS, salah satunya IELTS gitu ya, untuk syarat LPDP gitu. Kalau misalkan salah satu pelamar beasiswa LPDP ini dia punya sertifikat TOEFL. Nah, itu gimana tuh? Apa harus dikonversi dulu ke IELTS atau tetap diterima dengan ketentuan grade-nya disesuaikan atau gimana? Nah, kalau berbicara tentang beasiswa LPDP sendiri, itu kita bisa kotakan dulu ya. Pertama, LPDP itu terbagi 2 jalur. Yang pertama jalur reguler sama afirmasi. Nah, gimana cara kita milih kita harus jalur reguler dan afirmasi? Nah, kalau afirmasi sekarang itu udah jauh beragam banget. Kayaknya ada 10 kategori, ada afirmasi santri, difabel, afirmasi Polri, afirmasi daerah 3T, afirmasi alumni bidik misi. Kalau yang dulu tuh afirmasinya cuma 3 kalau nggak salah. Nah, kalau kita tidak termasuk afirmasi yang 10 kategori tersebut. Reguler gitu ya? Harus ikut reguler. Nah, biasanya reguler ini yang syaratnya agak berat karena ya itu yang diminta IELTS. Kalau nggak salah sekarang kalau yang untuk luar negeri harus IELTS, nggak boleh TOEFL karena kayaknya walaupun TOEFL dia bukan TOEFL ITP yang kayak bayarnya sekitar 500 ribuan untuk tes itu deh. TOEFL-nya mungkin sekelas IBT kali ya. Cuman IBT pun udah menurut aku jarang banget ada di Indonesia. Jadi daripada IBT kebanyakan orang milihnya IELTS kayak gitu. Pakai IELTS sekarang. Nggak bisa TOEFL ITP atau yang ETP itu yang harganya sekitar 500 ribuan untuk tes itu dikonversi ke IELTS tuh nggak bisa, tetap harus IELTS kecuali dia di dalam negeri. Kalau dalam negeri masih tetap bisa pakai TOEFL ITP. Nah, kecuali ini anak-anak afirmasi itu bisa mendaftar yang luar negeri pakai TOEFL gitu. Tapi afirmasi gitu ya, dengan catatan afirmasi, beasiswa afirmasinya. Oh, I see. Oke. Nah, setelah Mbak dinyatakan lulus gitu ya, yang dari Jambi ada berapa orang sih? Apa cuma Mbak sendiri gitu yang dapat beasiswa LPDP-nya? Ada, kita lumayan banyak sekarang. Tapi yang nggak banyak banget ya, misalnya kayak 1 tahun ada 2-3 orang yang lulus kayak gitu. Kalau yang keluar negeri paling ya 2-3, nanti yang di dalam negeri mungkin sekitar 5-6 kayak gitu. Tapi kalau sekarang dikumpulin dari alumni-alumni yang udah lulus juga mungkin ada sekali sampai puluhan lah. Nah, pada saat tesnya itu yang dari apa ya istilahnya ya, dia ibaratkan regionnya Jambi gitu, ada berapa orang pada saat itu yang ikut tes? Tahu nggak berapa? Nggak tahu sih berapa banyaknya. Mungkin yang waktu zamannya aku ya, waktu yang aku tes mungkin ada kali ya, mungkin 10 atau 15-an orang. Cuman menurut aku nggak tahu ya, kayaknya LPDP itu nggak berdasarkan region kayak harus ada jatah dan lain sebagainya. Dia kan pakai passing grade gitu, passing grade-nya berapa. Cuman emang kebanyakan kalau yang afirmasi ke passing grade-nya lebih rendah daripada yang reguler. Bisa dikatakan sulit atau mudah untuk dapatkan beasiswa ini, Pak?
Mudah kalau kamu udah layak. Jadi menentukan kelayakan itu kamu harus bertanya pada diri sendiri. Kamu harus memposisikan siap apa enggaknya dulu gitu ya. Siap atau enggak, dan kamu juga lihat orang-orang yang udah lulus itu levelnya semana sih. Kita harus mengejar ke level mereka, baru kita bisa berkemungkinan lulus. Kalau kita masih jauh dari mereka, berarti kita memang belum pantas kayak gitu. Jadi kita kayak memang harus upgrade diri sih, dan terus coba aja. Dan aku bukan LPDP aja ya, aku ikut beasiswa tuh banyak banget. Kayak aku pernah ikut HAS, Fulbright, dan beberapa beasiswa lainnya aku juga gagal. Jadi kayak coba aja, jangan kayak kita mentang-mentang udah tahu LPDP, ya udah LPDP muluk-muluk, nggak mau lihat beasiswa yang lain. Kadang kita kan juga nggak tahu ya, pinter rezeki kita yang mana. Siapa tahu bisa lulus di beasiswa yang lain gitu ya. Iya benar. Artinya kalau misalnya kita udah nyoba sekali dan kita tahu gagal gitu kan, jangan berhenti di situ. Artinya bisa coba lagi gitu kan, di tempat yang sama dan juga di tempat yang lain. Nah, siapa tahu, karena kan orang bisa itu juga karena terbiasa, biasanya kan gitu. Iya benar. Biasa mencoba gitu, akhirnya berhasil ya gitu. Dan buktinya sekarang kita udah ada nih gitu Mbak di sini, sampai ke Belanda situ akhirnya kan. Oke, nah ini Mbak, ngomong-ngomong kuliah di sana ya, di kampus apa namanya yang sekarang? Wageningen, tulisannya itu Wageningen University, cuman kalau spelling Belandanya itu Wageningen University. Wageningen University gitu ya. Dan itulah ya namanya. Nanti akan saya tampilkan supaya bisa di spell gitu ya, supaya bisa dibaca gitu ya. Kayak kalau mendengar sekali dua kali itu kayaknya belum bisa mengucapkan dengan benar gitu ya nama universitasnya. Karena bahasa Belanda gitu ya. Oke. Waktu pertama kali kuliah di universitas yang ada di sekarang ini, yang di Belanda ini, bagaimana sih pengalaman Mbak? Apa mengalami shock culture atau enggak sih, biasa aja sih, sama seperti dengan kota-kota yang ada di Indo gitu kan? Gimana tuh? Ya, untuk seorang aku yang background-nya jarang banget berkomunikasi sama orang-orang kayak ya bule-bule kayak gitu ya. Mungkin kan dulu teman-teman aku juga ada yang kerja di perusahaan asing, sehingga waktu dia kuliah di sini dia udah terbiasa banget ngobrol, baik dengan language-nya, baik dengan culture-nya juga. Cuman di sini untuk seorang aku lumayan shock culture ya. Pertama dengan bahasanya juga. Mereka kan juga di sini bahasa Inggris kan bukan jadi bahasa utama kan, mereka juga pakai bahasanya mereka, bahasa Belanda. Terus gaya mereka belajar juga beda banget. Kayak di kelas tuh mereka tuh benar-benar speak up. Kalau sama dosen itu benar-benar kayak benar-benar kamu bisa ngebantah dosen apapun yang kamu mau, dan di kelas tuh kamu bisa debatin si dosennya tanpa dosennya marah, dan itu yang memang dicari. Sementara mungkin kalau di Indo budayanya kayak speak up itu tuh mungkin kalau dalam satu kelas tuh adalah 1-2 orang gitu. Kalau di sini 1-2 orangnya tuh yang diam, dan itu awal-awalnya aku kayak gitu, jadi kayak belum berani banget. Tapi sekarang udah lumayan terbiasa. Ketika kita kita diam aja malah kita dianggap aneh kayak gitu. Jadi kita benar-benar harus ngomong. Apalagi kan aku jurusannya sosial, banyak diskus, banyak diskusi. Harus aktif gitu ya. Ngomong harus itu. Aktif ngomong gitu. Oke. Ya itu sih paling. Nah, di Belanda gitu pada umumnya dan khususnya di kampus Mbak sendiri, bahasa pengantarnya apa? Apakah bahasa Belanda itu sebagai bahasa pengantar yang pertama dan bahasa Inggris itu sebagai bahasa pengantar yang kedua? Atau memang bahasa Inggris nih yang dijadikan untuk bahasa pengantar pertama untuk kelas internasional? Atau seperti apa? Nah, kalau untuk master, terkhusus master itu semua kelas sudah rata-rata kelas internasional semua. Nah, karena kelas internasional itu bukan hanya dari Indonesia ya, dari berbagai belahan dunia ada di sini. Jadi kita semuanya pakai bahasa Inggris. Cuman kalau untuk bachelor S1-nya itu udah baru ada program, kayaknya baru 2-3 tahun terakhir baru ada bahasa Inggrisnya. Cuman kadang uniknya kita tuh beberapa mata kuliah pilihan juga kita sekelas gitu sama anak-anak bachelor. Jadi kita di-combine di sini kayak gitu. Kalau ada mata kuliah pilihan, kita kan ada mata kuliah wajib sama mata kuliah pilihan. Nah, ketika kita di-compare gitu kadang anak-anak bachelornya itu yang masih agak
susah ngomong, kayak males gitu ngomong bahasa Inggris. Jadi kadang kita discuss tuh kayak kejebak sendiri, mereka ngomong bahasa Belanda, kita nggak ngerti, kita cuma diam aja. Tapi kalau kelas master itu enak banget sih, semuanya udah kayak fully English, kecuali kalau kayak mereka lagi ngobrol sama teman-temannya sesama Belanda. Kalau di kelas aku sendiri itu sekitar 50% orang Belanda, 50% internasional. Jadi kalau sesama teman-teman Belanda, mereka bakal pakai bahasa Belanda dan kita cuma bisa dengerin doang. Oh gitu. Tapi tentunya Mbak pastinya juga belajar kan tentang bahasa Belanda itu seperti apa gitu kan? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Jadi kalau mereka ngomong itu nggak ada yang paham ya kata-katanya? Kadang ada beberapa kata yang benar-benar mirip sama bahasa Indonesia, tapi kalau udah katanya disama-sama mengerti. Banyak kosakata kayak misalnya gratis, diskon. Oh iya, iya. Saya pernah lihat. Kalau kita belanja tuh kita ngerti gitu. Saya pernah lihat ada video kompilasi tentang bahasa Indonesia dan bahasa Belanda gitu yang sama-samanya gitu ya. Memang ada banyak gitu ya yang diserap dari bahasa Belanda. Banyak asupan dari sana. Dan yang menariknya lagi itu karena kita dulu kayak bekas jajahan, zaman kolonial jajahan, banyak kalau karena aku lumayan tinggalnya itu bukan di kota besar ya, di Wageningen tuh kayak kota pinggiran gitu dari Belanda, banyak penghuninya tuh udah kakek-kakek, dan kakek-kakeknya itu dulu tuh tinggal di Indonesia, bekas yang anak-anak dulu ngejajah kita. Jadi kadang kalau di supermarket dia pakai kursi roda langsung dicegatnya, kamu Indonesia, terus cerita panjang dulu dia kuliah dia dulu tinggal di Indonesia, bapaknya dulu ini tinggal di sini, dan itu banyak banget terjadi berkali-kali. Jadi kita tuh kayak fokus banget orang Indonesia di sini. Dan mereka bisa bahasa Indonesia gitu ya? Kadang ada yang bisa sedikit, ada yang enggak, setengah-setengah lah. Kadang ada yang bisa banget. Gitu. Gimana kalau ketemu orang yang artinya kan mereka dulu sempat ngejajah kita gitu kan di sana gitu. Uniknya karena aku sekarang kan based on sosial, jadi aku mau kayak mempelajari gitu. Jadi mereka tuh ikatan batin Indonesia. Jadi kebanyakan yang kakek-kakek yang udah kakek-kakek di sini, dia dari masa kecil sampai remajanya dihabiskan Indonesia. Dan mereka sekarang udah tua di sini dan mereka tuh bener-bener kayak ikatannya itu masih kuat banget, merindukan mereka ke sana lagi karena mereka punya masa-masa di sana. Iya, masa-masa indah, masa-masa kecil gitu. Iya. Oke, by the way untuk proses belajar ya, master by research-nya yang Mbak ambil ini tadi kan ada mata kuliah pilihan gitu kan, dan itu campur juga dengan bachelor gitu kan. Nah sebenarnya kalau di sana master ya, khususnya master itu ada berapa mata kuliah yang dipelajari gitu, yang diambil untuk master? Nah, untuk master sendiri kayak yang aku bilang tadi, dia setahun pertama itu kayaknya nggak sampai setahun sih, sekitar mungkin 9 atau 10 bulan kali ya. Kita benar-benar course full tatap muka dengan mata kuliah wajib itu 120 SKS. Cuman aku kurang paham berapa SKS yang wajib sama yang pilihan. Cuman kita sekitar mungkin 30-40% itu mata kuliah pilihan. Jadi enaknya di mata kuliah pilihan itu kan banyak banget topiknya kan. Jadi kita bebas milih mata kuliah apapun. Jadi kita nggak bakalan sama-sama temen yang kelas kita yang dari awal gitu. Dan itu kan namanya mata kuliah semua bisa ngambil baik PhD, bachelor. Jadi kayak udah campur aduk aja ketika emang topiknya emang kita suka kayak sama gitu ya, makanya campur gitu. I see. Oke, dengan banyaknya SKS yang harus diambil gitu selama sekian bulan tadinya kan, artinya kalau bisa saya tangkap gitu kan, bisa jadi ini master by mixed method gitu ya. Ada tatap mukanya, kemudian memang full research juga gitu. Apa gimana, Mbak? Ya, kita tuh institusinya tuh ada 2. Jadi di tahun pertama kita benar-benar dinaungi sama institusi education-nya. Jadi kita benar-benar berhubungan dengan student advisor yang itu. Nanti kalau udah tahun kedua, kita tuh udah meninggalkan mereka, kita masuk ke institusi lain. Nah, ini yang research-nya. Kita bakal dinaungi sama orang-orang yang berbeda lagi. Jadi kayak 2 gitu, dan gedungnya juga beda kayak gitu. Kita bener ini. Bisa sebenarnya bisa ditarik kesimpulan kayak itu sebenarnya bisa masuk kategori mixed method juga gitu ya. Walaupun memang dia pada tahun pertama gitu departemen yang beda gitu ngurusin, yang kedua yang beda juga gitu ya. Iya benar. Belajar di
Belanda gitu ya, master di Belanda. Pernah ngalamin ini nggak sih, hal-hal yang membuat kita kayak berpikir, aduh, ini kayaknya gue salah ambil jurusan nih gitu, ya kan, kayak ngerasa nggak yakin lagi gitu karena banyaknya tugas dan lain segala macam gitu kan. Biasanya kalau lagi galau gitu kan bisa saja nangis kan, dan jadinya jadi pengen pulang ke Indonesia gitu. Pernah ngalamin kayak gitu nggak sih, Mbak? Ya mungkin kalau untuk kasusnya aku beda ya, karena aku di sini sama suami ya. Jadi kalau nangis sama suami. Oh iya benar. Teman-teman yang masih single. Jadi sebenarnya as long as itu jurusan yang benar-benar passion kamu banget, malah itu menjadi suatu hal yang sangat menarik sih. Dan gaya dosen yang ngajar, gaya gimana kita discuss itu menurut aku dari yang bachelor aku dulu yang di Jambi itu jauh banget. Jadi aku malah haus akan itu. Cuman memang terkadang kita kan juga namanya manusiawi, kayak aduh kok belajar terus ini terus, dan itu tergantung kita aja sih. Maksudnya tuh mengakalinya gimana ya. Jangan diporsir belajar terus. Di sini juga banyak kegiatan kok. Kita juga ada kayak sport center for student dan banyak banget. Kita bisa di kegiatan di situ, dan kita juga bisa jalan-jalan. Terus kita juga bisa ikut association kayak organization yang PPI dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi tergantung kita sih, pasti ada masa-masa kayak gitu. Dan apalagi ketika kita exam dan nilai kita nggak mencukupi dan kita harus ngulang. Kalau di sini namanya resit, dan itu tuh kayak ada sih masa-masanya kayak gitu. Dan itu tuh bukan dialami kita. Dan orang-orang Dutch, orang-orang yang dari negara-negara lain juga kayak ngalamin juga sih. Dan di sini tuh enak. Di sini tuh enaknya kita, jadi tuh kayak di sini tuh terkenal juga kayak kasus bunuh diri student karena stres gitu kan, karena mungkin belajar atau ya. Jadi di UR sendiri itu ada bendera UR. Jadi kalau bendera UR yang di depan gedungnya itu udah setengah tiang, itu artinya ada yang bunuh diri. Nah makanya kok jadi creepy gitu ceritanya, Mbak? Jadi makanya kita mungkin dari universitas sendiri itu kayak setiap bulan itu pasti ada kayak kita ada kayak konferensi how to deal with stress, gimana, terus kayak ada psikolognya gitulah, konsultan psikolog gitu untuk kita kayak berkonsultasi. Jadi di sini tuh bukan dibilang gila ya, kalau ya asumsi kayak gitu tuh nggak ada di sini. Jadi emang kita butuh gitu kalau mas kita udah mulai depresi berat itu kan berbahaya gitu, benar-benar. Ya, jadi sebenarnya nggak mungkin bisa dibilang semua universitas kali ya, pasti ada tuh yang mahasiswa yang mengalami hal yang serupa gitu, yang depresi berat gitu kan. Sebenarnya ada banyak faktor juga, mulai dari proses dia belajar, proses dia kuliah gitu kan, kemudian kehidupan sosialnya di keluarganya seperti apa, dan itu yang membuat kompleks permasalahan sehingga menjadikan kayak dia itu menjadi orang yang tidak berguna dan lain segala macam gitu kan. Biasanya prosesnya ke situ gitu, akhirnya ya udahlah gitu, mending enak aja lah semuanya gitu. Karena saya dulu pernah ini juga Mbak, pernah lihat gitu secara real gitu ya. Ada yang memang kebetulan saya dulu kuliah di salah satu universitas yang ada di Malaysia ya. Dan di sana itu ada pada saat wisuda, ada salah satu mahasiswa yang memang nggak tahu kenapa dia terjun dari lantai gedung universitas itu. Ya di sini kayak gitu juga, terjun dari gedung tinggi. Dan akhirnya itu jadi kan orang heboh gitu, tapi itu tentunya nggak berlarut hebohnya karena memang pihak universitas itu ya istilahnya mereka kan perlu menjaga nama baik universitas gitu kan, dan akhirnya itu segera diproses, diserahkan ke pihak yang berwajib juga, dan itu beritanya seketika hilang pada saat itu di situ gitu, tapi di media itu tetap ada, dan itu mengejutkan orang gitu loh, tiba-tiba gitu kan. Pada saat hari berbahagia wisuda, tapi ada yang berusaha untuk mengakhiri hidup gitu. Dan ya itulah problematika depresi, tingkat kestresan orang gitu kan, seperti itu. Berbeda-beda bagaimana cara dia
mengatasi hal tersebut gitu. Dan itu bagus sekali Mbak menurut saya kalau misalnya ada program yang memang mengadakan kayak conference how to deal with stress dan lain sebagainya gitu kan. Dan itu mungkin membantu juga gitu. Nah, by the way untuk proses belajarnya sendiri, selain dari kegiatan proses belajar di kelas gitu kan, tentunya Mbak tadi kan ngomong ada kegiatan yang memang di luar belajar, itu ada yang namanya Persatuan Pelajar Indonesia gitu di Belanda gitu kan, dan yang lain sebagainya gitu. Nah Mbak sendiri gimana Mbak dengan kegiatan ataupun aktivitas di luar belajar kuliah di sana gitu? Apa mengikuti semua kegiatan yang ada di PPI Belanda ya, saya bilang PPI Belanda gitu ya di sana, atau di PPI Belanda sendiri banyak sih kegiatannya atau sedang vakum karena corona atau seperti apa? Kalau PPI Belanda tuh sebenarnya kayak lingkup PPI secara general di Universitas Belanda Indonesia. Nah kalau di sini kita namanya PPI Wageningen karena kita cuma ada di Wageningen doang. Oh, iya. Nah kalau PPI Wageningen sebenarnya banyak banget kegiatannya, banyak banget. Kita banyak lah pokoknya, ada yang bisa ikut angklung, nari, dan lain sebagainya. Nah cuma karena corona ini kita kencengnya di sosmed sih. Kebetulan aku megang kayak sosmed di YouTube, jadi kayak buat konten-konten yang bermanfaat lah untuk teman-teman yang ada di sini. Jadi kayak gitu sih paling. Tapi kalau nggak gitu juga banyak juga sih. Dan sebenarnya kegiatan di luar gitu tuh kayak kita dari teman-teman juga sering ngadain kayak kumpul-kumpul. Jadi orang Belanda itu hobinya adalah kegiatan kumpul-kumpul. Jadi kalau namanya potlakan gitu. Jadi kalau udah selesai exam, nanti mereka yuk kumpul di rumah aku, kita potlakan bawa makanan masing-masing. Biasa kita bawa andalan dari Indonesia, nasi goreng dan lain sebagainya. Ya kumpul-kumpul kayak gitulah. Dan itu juga satu tantangan sih. Dan mereka tuh biasanya tahu orang-orang Indo, apalagi berjilbab, itu nggak mau mereka sodorin kayak bir atau daging nggak halal kayak gitu. Jadi mereka udah tahu. Oke, nah itu jadi satu keunikan. Berarti soal makanan yang tadi tuh, soal makanan yang tadi, mudah nggak sih nyari makanan yang halal gitu, terutama di kawasan tempat Mbak tinggal nih kan, di daerah kampusnya gitu? Nah dulu awalnya aku nggak sempat expect kayak gini ya, karena dulu mungkin hanya kita di only Muslim yang bakal datang ke sini, dan ternyata di Belanda itu banyak Muslim dari Maroko, Turki, jadi mereka yang lumayan community Muslimnya dari mereka, dan masjid-masjid itu tuh udah kebanyakan yang dari mereka komunitinya, jadi kebanyakan Indonesia tuh gabung sama mereka. Dan kita kalau belanja juga di toko-toko Turki kayak gitu, toko-toko Maroko kayak gitu. Dan memang nggak banyak sih, cuman ada. Dan tantangannya itu kita kira kan kayak kalau di Indonesia kan kita ya haram itu ya daging babi misalnya, tapi di sini ayam pun bisa nggak halal gitu, karena kita nggak tahu dia motongnya kayak gimana, apa segala macam. Jadi nggak bisa daging ayam, apa sapi di minimarket yang cepat saja itu juga nggak bisa. Benar-benar. Makanya ada yang namanya halal studies gitu kan, yang namanya yang membahas tentang bagaimana produk itu tidak hanya yang dikatakan haram itu tidak hanya tentang yang sudah ditetapkan gitu kan, tapi proses dalam pembuatan ataupun penyembelihan, karena kalau hewan itu penyembelihan gitu kan, dan itu harus memang mengikuti cara yang benar gitu, sebagai sunnahnya seperti apa, dan itu memang juga diperhitungkan bagaimana kehalalan tersebut gitu ya. I see. Iya. Oke. Currency antara rupiah dan mata uang Belanda di sana gede nggak sih? Apa mempengaruhi nggak nih? Kalau saat sekarang gitu kan, ini kan sekarang lagi karena corona gitu kan, jadi dampak perekonomiannya juga mempengaruhi gitu kan terhadap currency mata uang kita. Nah uniknya itu sebenarnya yang benar-benar tapi sebenarnya kan mata 1 rupiah tuh di sini euro biasanya normalnya itu 14.900 sampai 15.000-an lah. Sekarang itu udah sampai 18.000, jauh banget. Nah sebenarnya kalau di Wageningen University sendiri itu untungnya dari pihak LPDP itu dia hanya di Universitas Wageningen ya, nggak kebanyakan universitas nggak gitu. Kita bayar itu harus 1 tahun full. 1 tahun full itu udah bayar
harus bayar uang SPP sama uang bulanan. Jadi uang bulanan itu harus dibayar ke universitas, bukan ke kita yang penerima. Jadi si pihak LPDP harus bayar ke universitas selama 1 tahun full untuk nih anak bisa terjamin bayar di sini. Jadi waktu LPDP mentransfer itu masih pakai mata rupiah ya, uang rupiah yang dulu yang masih rendah itu, masih ya mungkin Nah, yang sekarang udah naik. Nah, dilemanya itu ya satu sisi kita miris ya. Aku juga pribadi miris karena mata uang rupiah itu turun gitu. Nah, tapi di sisi yang lain ketika aku mau ngirim uang ke Indonesia, itu jadi kaminya gitu yang lebih nilainya lebih tinggi gitu. Kan kadang kita mau ngirim ke kampung kalau misalnya kayak gitu. Kalau ngirim ke Indonesia kan jadinya jatuhnya jauh lebih besar gitu, Mbak ya. Nah, tapi dilemanya ketika kita nerima uang dari Indonesia itu akan jadi nilainya jadi kecil gitu ya. Nah, segitu. Oke, satu mata uang Belanda itu berarti nilainya sekitar sekarang itu yang sekarang itu karena saya sekarang itu 18 ribuan ya berarti ya. Ya 18.000 terakhir ya 2 hari yang lalu masih 18.000. Tahu sekarang udah naik lagi atau turun? Untuk masa-masa sekarang ini dengan adanya corona ini kita jadi harga barang pun jangan-jangan juga naik di sana, Mbak. Apa gimana? Keadaan sekarang seperti apa sih karena corona ini? Nah, kalau di sini kalau menurut aku harga barang nggak begitu ya. Cuman sempat waktu itu ada tragedi waktu awal-awal kita social distancing di rumah aja. Itu sempat yang bahan-bahan baku yang habis itu tisu toilet ya, di tisu sama roti. Kalau kita mungkin beras kali ya, karena kita kan makan pokoknya beras. Kalau mereka kan tisu karena untuk di toilet. Kalau kita kan nggak pakai tisu, kalau di toilet kan pakai air gitu. Jadi tisu itu sempat habis, terus juga roti-rotian sempat habis. Cuman karena kerjasama yang bagus dari pemerintahnya ya, sekarang udah aman banget. Ini kan agak lucu nih kan. Kalau kita kan ya kita selagi kita air masih ada gitu kan, kita masih tetap bisa gitu untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan toilet gitu. Nah, kalau di sana seperti apa? Bagaimana dengan teman-teman yang mahasiswa Indonesia di sana gitu? Kalau misalnya toilet papernya udah nggak ada karena ada yang nyetok barang di rumah gitu, beli yang banyak gitu, dan di pasar juga udah nggak ada. Nah, lalu seperti apa itu? Oke, Mbak. Setelah selesai kuliah kira-kira nantinya mau ngapain ke Indonesia? Apa sih bukti nyata pengabdiannya di Indonesia nanti? Oh, ini langsung saya todong nih. Nah, sebenarnya kalau ditanya bukti nyata, bahkan sebelum aku dapat beasiswa pun ya, itu udah ada gitu ya. Oke. Setelah itu. What you can do ya sebenarnya kalau di jurusan aku nggak muluk-muluk sih, maksudnya tuh kayak apa yang udah ada aku kembangin dulu. Maksudnya social community yang baru aku bangun merintis selama 3 tahun belakangan ini juga alhamdulillah kemarin baru kita legalkan, baru kita sahkan, kita legalkan, dan itu juga terus berkembang. Dan aku masih banyak PR lah untuk gimana cara mengembangkan itu sama-sama tim-tim volunteer dan ya tim dari BPH yang ada di komunitas tersebut. Jadi kayak masih banyak lah tanggung jawab di sana. Nah, aku harapannya masih bisa kayak berkontribusi untuk itu agar pergerakan kita juga lebih luas lagi. Ya nggak muluk-muluk dulu lah, maksudnya tuh mau kemana-mana membesarkan itu terlebih dahulu gitu ya. Ya, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk membuka kesempatan-kesempatan lain selagi itu juga masih bermanfaat untuk banyak orang lah, seperti itu. Oke. Kalau seandainya di Belanda menawarkan pekerjaan yang memang bisa dikatakan ya dari segi gaji itu jauh lebih besar di Indonesia. Nah, gimana tuh? Ya, kamu tidak perlu pulang ke Indonesia, dibilang gitu kan? Kamu tidak perlu pulang ke Indonesia, kamu tetap kerja di Belanda saja gitu. Nah, lalu bagaimana dengan tanggung jawab dengan LPDP? Kalau seandainya situasinya seperti itu gitu. Ya, jujur semua pekerjaan yang ada di luar negeri, bahkan negara-negara berkembang seperti Eropa itu emang sangat menggiurkan ya. Tapi itu balik lagi, terlebih ya kita membawa tanggung jawab yang besar.
di LPDP itu sendiri, bahkan di LPDP juga ada surat pernyataan untuk dasar hukumnya bahwa kita emang setelah lulus nggak harus pulang, boleh bekerja itu kalau nggak salah dikasih waktu sekitar kurang lebih 1 tahun untuk mencari pengalaman, dan itu pun dengan syarat-syarat tertentu. Ketika udah selesai 1 tahun baru kita pulang gitu. Kecuali orang-orang yang tidak dari beasiswa LPDP ya, misalnya kayak ada teman-teman beberapa ke Belanda kan juga dari beasiswa SUNET itu kan dari pemerintahnya Belanda. Nah itu ya terserah mereka, maksudnya bebas gitu ya. Punya kesempatan. Kalau seandainya setelah dikasih kesempatan 1 tahun sama LPDP, tapi kita kebablasan gitu, enak ternyata kerja di sana gitu. Nah gimana jadinya Mbak? Apa dampak hukumnya terhadap pernyataan dari perjanjian yang sudah kita tanda tangani itu? Apa kita nanti di blacklist di Indonesia atau seperti apa? Ya mungkin kalau proses hukumnya sendiri mungkin dapat peringatan atau mungkin memang benar-benar diproses, aku kurang tahu ya. Cuman mungkin lebih ke moral sih, maksudnya kayak aku banyak orang yang tahu aku di sini. Terus kok nggak pulang-pulang, pasti orang juga bertanya-tanya. Terus ngapain kamu kesana udah pakai uang rakyat ibaratnya kayak gitu. Kita kan kesini pakai uang rakyat kan. Terus nggak pulang-pulang kayak gitu ya. Jadi aku manfaatkan sekarang waktunya belajar di sini dan aku kalau pulang, dan aku juga tidak pernah membayangkan aku seumur hidup di sini gitu. Ini aja udah 6 bulan lebih aku udah kangen pulang ke Indonesia. Jadi kayak enggak lah, kalau untuk seumur hidup enggak di sini, aku bakal pulang. Even aku misalnya nggak dari LPDP pun, untuk jiwa nurani aku tuh kayak ya aku mau pulang. Ini bukan kehidupan aku ya. Luar negeri tuh emang enak buat jalan-jalan doang, tapi kalau untuk seterusnya kayak Ibu Pertiwi lebih memanggil lah. Wah, biasa. Mbak, Garuda tetap di dada ya Mbak ya? Iya. Oke. Ini saya nanya sedikit personal Mbak ya. Sekarang suami juga menemani di sana gitu ya? Ya. Suami juga kuliah atau sudah kerja di sana atau gimana? Halo Mas, suaranya putus-putus. Oh iya. Nah, suami Mbak di sana kuliah juga atau sudah kerja atau gimana? Oh enggak, suami enggak kuliah. Dia di sini nemenin aku, terus dia kerja di sini part time gitu. Nice. Enak ya yang udah menikah gitu, ditemani dengan sang suami gitu. Oke, by the way. Ya, salah satu triknya juga. Biar betah gitu, nggak galau gitu ya Mbak ya. Biar nggak galau. Oke, dengerin tuh yang jomblo-jomblo gitu ya. Kalau mau merantau usahakan nikah dulu gitu, biar nggak galau. Oke, by the way Mbak. Ini kita minta tipsnya nih untuk adik-adik ataupun teman-teman yang baru mau mendaftar LPDP dan kemudian pilih universitas yang ada di luar Indonesia. Ya buat teman-teman yang pengen daftar LPDP, khususnya pengen punya mimpi banget kuliah di luar negeri, coba tanyakan lagi ke diri kamu, bener-bener mantepin lah sebenarnya pengen kuliahnya itu alasannya emang bener-bener pengen karena ada satu alasan yang memang benar-benar mulia untuk kebermanfaatan kita untuk Indonesia, atau emang ada alasan-alasan lain. Aku tidak bisa menafikan alasan-alasan tersebut juga bisa include, tapi jangan sampai alasan-alasan tersebut yang didominasi. Takutnya ketika seperti itu, ketika kalian sampai sini, kalian akan stres karena kalian tidak siap dengan keadaan yang di sini, belajarnya dan lain sebagainya, sampai kalian tidak fokus kayak gitu. Jadi mantapin dulu jurusannya, temukan passion kalian. Ketika kalian sudah temukan passion kalian, dalemin banyak riset tentang tujuan kampus, tentang kelebihan dan kekurangan kampus, jurusan, dan banyakin pengalaman sih menurut aku, pengalaman apapun itu yang berhubungan dengan jurusan tersebut, sehingga itu memperkaya kalian nanti ketika kalian buat paper untuk beasiswa LPDP juga, bahkan nanti di interview gitu. Jadi lebih mantap lah, lebih matang kayak gitu. Itu aja sih pesan aku. Sip. Oke, guys, jangan lupa diikutin ya. Kita sudah sudah punya pengalaman, tentunya kita harus
didukung juga dengan yang lainnya gitu, seperti yang Mbak katakan tadi gitu, lebih matangkan persiapan yang lainnya juga tentu perlu ditingkatkan gitu, sehingga nantinya pada saat kita dapat gitu kita udah siap banget gitu Mbak, kali ya Mbak ya. Ya benar. Oke. Mungkin ada lagi yang mau di-sharing Mbak kira-kira untuk informasi yang memang krusial gitu, yang harus para pencari beasiswa LPDP gitu yang sedang mencari gitu. Apalagi ya kalau berbicara tentang LPDP, mungkin yang pertama emang yang aku sebutkan tadi yang di sebelumnya, dan yang kedua mungkin ya kalau yang khususnya luar negeri, nggak luar negeri juga sih, dalam negeri juga, itu bahasa Inggrisnya. Karena bagi kebanyakan orang juga aku nggak tahu, karena mungkin beberapa orang menganggap bahasa Inggris itu enteng karena emang itu udah jadi habitnya kali ya, dia suka bahasa Inggris, dia udah sering nonton video atau baca buku dari kecil mungkin. Tapi buat orang yang baru banget kayak, oh aku baru mau belajar bahasa Inggris nih, belajar bahasa Inggris karena pengen kuliah ke luar negeri atau dapat beasiswa LPDP. Nah itu kalian benar-benar juga harus dimatengin, karena dulunya aku juga bukan asal dari yang bahasa Inggrisnya bagus-bagus banget, sampai sekarang aku juga masih belajar. Jadi terus belajar sih, karena untuk belajar bahasa Inggris sendiri itu susah gampang, karena ketika kita belajar kita menganggap itu hanya untuk sebagai persyaratan, maka itu akan susah dalam prosesnya. Jadi bagi kalian yang masih struggling di bahasa Inggris juga, jadikanlah itu sebuah tiket kalian untuk kalian menuju gerbang yang lebih luas lagi. Seperti aku kayaknya di sini, kayak dulu aku menganggap remeh banget loh, ngapain sih kita belajar bahasa Inggris dulu dari SD, dari itu kayak apa sih belajar tense dan lain sebagainya, apa sih gunanya. Terus setelah aku di sini, oh ternyata beneran berguna ya. Maksudnya aku sekarang bener-bener di luar negeri dan semuanya full English. Dan ketika bahasa Inggris itu aku bisa melihat dunia yang lebih luas lagi. Kenapa? Karena aku bisa bersosialisasi dengan teman-teman aku dari berbagai perspektif di negara lain dengan bahasa Inggris. Aku bisa mendapatkan ilmu baru dari semua jurnal-jurnal di mata kuliah aku juga dengan bahasa Inggris. Maka bahasa Inggris menjadi bagian dari hidup aku sekarang. Dan itu juga yang harus kalian tanemin. Ketika kalian cuma belajar bahasa Inggris hanya mendapatkan skor aja, misalnya kayak skor TOEFL tertentu atau IELTS. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan skor itu dan kalian tidak mumpuni dalam skor tersebut, ketika kalian belajar di sini juga kalian bakal kesusahan, kebingungan gimana cara mentranslate-nya gitu. Oke. Berarti bahasa itu juga sangat penting juga Mbak ya, terutama bahasa Inggris gitu sebagai bahasa internasional ya, untuk mendukung semua kegiatan baik itu pendidikan maupun sosial di luar Indonesia terutama gitu ya. Iya benar. Teman-teman, mungkin kita di sini udah selesai ya kita tanya-tanya. Nanti akan saya upload juga ke YouTube. By the way Mbak tadi kan sempat ngomong punya YouTube channel ya? Ya, aku juga punya YouTube channel. Oke. Nanti akan saya taruh ya di bawah gitu ya. Akan saya taruh linknya YouTube channelnya Mbak beserta Instagramnya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman perlu tanya-tanya lagi atau mau lihat kegiatan Mbak yang sudah kita wawancara ini seperti apa, mungkin bisa lihat di media sosialnya, di YouTube-nya gitu ya. Yang jelas, by the way Mbak kita ini sudah tidak jomblo lagi, oke? Jadi jangan terlalu bertanya dengan hal-hal yang tidak perlu gitu. Yang penting-penting saja gitu ya. Oke Mbak, terima kasih banyak atas waktunya ya. Ya, sama-sama. Saya doakan semoga studi masternya lancar dan cepat kelar, dan juga kita harapkan amin. Pengabdiannya di Indonesia berjalan dengan mudah gitu. Kemudian komunitasnya tumbuh berkembang dengan cepat, dengan bagus gitu, dan segera menjadi orang tentunya untuk Indonesia semuanya. Amin. Thank you Mbak. Sekian mungkin. Ya, sama-sama. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.